Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Noviani, NIM 1962201122 di kelas 5 Shift 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang positive accounting theory. Positive accounting theory banyak digunakan dalam melandasi penelitian di bidang akuntansi. Istilah positif merujuk pada sebuah teori yang berusaha untuk membuat prediksi yang baik dari peristiwa di dunia nyata. Dalam hal ini, PAT didefinisikan sebagai Scott 2003. PAT berkaitan dengan prediksi tindakan sebagaimana pilihan atas kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer akan merespon terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan. Awal perkembangan teori akuntansi menghasilkan teori normatif yang didefinisikan sebagai teori yang mengharuskan pendekatan klasikal yang lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an, tetapi dalam tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Alasannya yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai di dalam praktek sehari-hari. Desain sistem akuntansi yang dihasilkan dari penelitian normatif dalam kenyataannya tidak dipakai dalam praktek. Sebagai akibatnya muncul anjuran untuk memahami secara deskriptif berfungsinya sistem akuntansi di dalam praktek nyata. Harapannya, dengan pemahaman dari praktek langsung akan muncul desain sistem akuntansi yang lebih berarti. Menurut Imam G. 2000. Teori akuntansi kadang-kadang dibingungkan dengan pengertian normatif dan positif. Watts dan Zimmerman 1986 menjelaskan teori normatif sebagai berikut. Teori normatif berusaha menjelaskan informasi apa yang seharusnya dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi dan bagaimana akuntansi tersebut akan disajikan. Jadi, teori normatif berusaha menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan dalam proses penyajian informasi keuangan kepada para pemakai dan bukan menjelaskan tentang apakah informasi keuangan itu dan mengapa hal tersebut terjadi. Teori akuntansi kadang-kadang dibingungkan dengan pengertian normatif dan positif. Watts dan Zimmerman 1986 menjelaskan teori normatif sebagai berikut. Teori normatif berusaha menjelaskan informasi apa yang seharusnya dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi dan bagaimana akuntansi tersebut akan disajikan. Jadi, teori normatif berusaha menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan dalam proses penyajian informasi keuangan kepada para pemakai dan bukan menjelaskan tentang apakah informasi keuangan itu dan mengapa hal tersebut terjadi. Menurut Nelson, dalam Anis dan Imam 2003, teori normatif sering dinamakan teori a priori atau dari sebab ke akibat dan bersifat deduktif. Teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris tetapi dihasilkan dari kegiatan semi research. Sebaliknya, tujuan pendekatan teori positif berusaha menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan serta dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi, atau dengan kata lain, pendekatan teori akuntansi bukanlah untuk memberikan anjuran mengenai bagaimana praktik akuntansi seharusnya, tetapi untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi mencapai bentuk seperti keadaannya sekarang. Selain itu, pendekatan teori positif sangat menekankan pentingnya penelitian empiris untuk menguji apakah teori akuntansi yang telah dikemukakan dalam banyak literatur teori akuntansi dapat menjelaskan praktik akuntansi yang berlaku. Arif 1999. Usaha pemahaman secara empiris dan mendalami adalah adanya move dari komuniti penelitian akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku
atau behavior. Perkembangan finansial ekonomik dan khususnya munculnya hipotensi pasar yang efisien atau efficient market hypothesis serta teori agensi atau agensi teori telah menciptakan teori suasana baru bagi penelitian empiris manajemen dan akuntansi. Beberapa pemikir akuntansi dari Rochester dan Chicago mengembangkan apa yang disebut dengan positive accounting theory yang menjelaskan why accounting is what it is, why accountants do what they do, dan apa pengaruh dari fenomena ini terhadap manusia dan penggunaan sumber daya atau Jensen 1976 dalam Anis dan Imam 2003. 4. Mengambil sudut pandang bahwa perusahaan mengorganisasikan berdiri mereka dengan cara yang paling efisien, sehingga memaksimalkan prospek perusahaan untuk bisa bertahan hidup. Organisasi perusahaan ini sangat unik bergantung pada karakteristik perusahaan. Beberapa perusahaan memiliki bentuk organisasi sentralisasi, sementara yang lainnya memilih bentuk desentralisasi. Ada beberapa perusahaan melakukan aktivitas tertentu secara internal, sementara terdapat perusahaan yang lain memilih untuk melakukan outsourcing. Ada perusahaan yang memilih untuk struktur pendanaan utama dari hutang. Ada perusahaan yang lain memilih sumber pendanaan utamanya dari ekuitas publik. Karakteristik unik perusahaan membuat pengelolaan organisasi tersebut berbeda satu sama lain. Berdasarkan semua karakteristik tersebut, maka cara paling efisiensi untuk mengelola perusahaan tertentu akan bergantung pada lingkungan legal dan institusional, teknologi yang diadopsi perusahaan, dan tingkat kompetisi dalam industri. Semua faktor ini dianggap menentukan kesempatan investasi yang tersedia untuk perusahaan, dan kesempatan investasi ini pada gilirannya akan menentukan prospek perusahaan. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif atau Watt dan Zimmerman 1986. Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu atau Watt dan Zimmerman 1986. Yang pertama, ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis dan asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. Kedua, pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingatkan bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat untuk mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Untuk mengurangi kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt dan Zimmerman mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empirik dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Apabila teori normatif menunjukkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu berdasar premis, norma, dan standar, teori positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empirik. Atau Godfrey et al. 1997 dalam Anis dan Imam 2003. Penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi dengan dunia nyata. Sebuah pesan dalam mazhab akuntansi Rochester menyatakan bahwa sebagian besar teori akuntansi tidak saintifik karena mereka adalah normatif dan harus digantikan oleh teori positif yang menjelaskan praktik akuntansi aktual dalam arti pilihan
sukarela manajemen terhadap prosedur akuntansi, dan bagaimana standar regulasian berubah sepanjang waktu. Teori positif didasarkan pada proporsi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator adalah nasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka, yang secara langsung berkaitan dengan kompensasi mereka sehingga terkait dengan kemakmuran mereka, atau Asmet Riyahi Belkoul 2001. Aliran positif merupakan perspektif yang dikenal luas oleh kalangan akademisi saat ini. Aliran ini pertama kali dikenalkan di Universitas Chicago, kemudian meluas ke beberapa universitas lainnya di Amerika Serikat secara Rochester, Berkeley, Stanford, UCLA, NY atau Russell 1997. Teori akuntansi positif mempunyai suatu kepercayaan bahwa realitas sosial berada secara independen dari manusia yang memiliki sifat atau esensi tersendiri. Hal ini mengakibatkan fenomena empiris terpisah dari penelitian. Dengan demikian, validasi ilmiah dari dunia empirik diuji melalui observasi. Di dalam filsafat ilmu, pengujian empiris ini dinyatakan dalam dua cara, atau Chua 1986 dalam Imam 2000, yaitu yang pertama, dalam pandangan aliran positif ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Yang kedua, dalam pandangan Popperian, karena pernyataan hasil observasi merupakan teori independen dan valibel, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya tetapi memungkinkan untuk ditolak, atau falsified. Teori akuntansi positif juga dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tentang the nature of human society. Diasumsikan bahwa manusia selalu menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum memilih untuk melakukan suatu aksi. Dalam hal ini, manusia memiliki a single superordinate goal, yaitu utility maximization. Asumsi ini muncul dalam teori agensi akuntansi. Menurut teori ini, seorang agen atau manajer akan selalu menyukai untuk bekerja sedikit daripada banyak, sementara pemilik atau principal berdasarkan memaksimumkan pengenalan investasinya. Teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa harga saham lebih bergantung pada arus kas dibandingkan dengan earning yang dilaporkan. Masalah utama dalam teori positif adalah untuk menentukan bagaimana prosedur akuntansi mempengaruhi aliran kas. Dengan demikian, utilitas manajemen untuk memperoleh pencerahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan manajer atas prosedur akuntansi. Sistem ekonomis kapitalis merupakan landasan yang kuat untuk berkembangnya akuntansi positif. Rashid 1997 menyatakan bahwa hubungan antara teori dan praktek dalam akuntansi positif dengan adanya suatu mindset dichotomy, yaitu keterpisahan antara dunia teori dan praktek. Asumsi ini akibat logis dan asumsi ontologis atau asumsi tentang objek penelitian, yaitu pernyataan tentang keberadaan suatu objek penelitian dan realitas sosial. Penelitian harus dapat meyakinkan dirinya tentang keberadaan sesuatu yang sedang dipelajari atau diteliti. Apakah realitas sosial yang akan diteliti merupakan suatu objek yang konkret atau merupakan suatu konsep atau grafikin 1989 dan 1998. Implikasinya dalam dunia akuntansi adalah bahwa akuntansi dan akuntan menyediakan informasi seefisien dan seefektif mungkin, sementara bagaimana manajer menggunakannya tidaklah menjadi perhatian akuntan dan akuntansi. Sejauh ini, aliran positif selalu berupaya melakukan riset akuntansi dengan cara mengevaluasi hubungan antara variabel dengan hasil yang menyatakan signifinitas antara variabel tersebut. Oleh karena itu, dalam evaluasi dan analisisnya, aliran positif sangat mengandalkan penggunaan alat statistik. Semua kasus diupayakan untuk melihat dan disederhanakan menjadi rumusan statistik.
Akibatnya, sering penelitian merasa kebingungan dengan hasil penelitian yang diperoleh karena semua permasalahan disederhanakan dengan rumusan statistik. Menurut Watt, Zimmerman 1986, pendekatan positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yaitu 1. Menghasilkan pola sistematik dalam pemilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dan dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Teori akuntansi positif mencoba untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi perusahaan. Pada umumnya, penilaian terhadap kebijakan akuntansi yang akan dipilih ditunjukkan untuk meminimalkan biaya modal dan biaya kontrak lainnya. Kebijakan akuntansi secara umum ditentukan oleh struktur organisasi perusahaan yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana perusahaan berada. Dengan demikian, pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan merupakan bagian dari seluruh proses tata kelola perusahaan. Teori akuntansi positif tidak secara langsung menetapkan pemilihan kebijakan akuntansi yang sesuai bagi perusahaan. Dalam hal ini, pemilihan kebijakan akuntansi akan lebih mudah apabila ditinjau dari sisi manajemen. Oleh karena itu, manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi bagi perusahaannya. Maka hal ini mengidentifikasikan fleksibilitas juga bagi manajemen untuk merespon perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, seperti adanya standar akuntansi yang baru. Standar akuntansi keuangan semula dibuat oleh Dewan Standar di masing-masing negara. Akibatnya, standar akuntansi antara satu negara dengan negara lain sangat mungkin berbeda. Namun, dengan adanya globalisasi dan karena adanya perbedaan lingkungan, kondisi hukum, sosial, politik, dan ekonomi antar negara, muncullah akuntansi internasional yang mencoba menguraikan teori dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku secara internasional. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan terkait metode akuntansi yang dapat dipilih manajemen. Menurut Wan dan Zimmerman 1986, tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Penjelasan atau explanation menguraikan alasan mengapa suatu praktek dilakukan. Misalnya, teori harus menjelaskan mengapa suatu praktek dilakukan. Sebagai contoh, teori harus menjelaskan mengapa banyak perusahaan lebih menyukai menggunakan metode FIFO dibanding LIFO. Sedangkan prediksi atau prediction berarti teori harus mampu memprediksi berbagai fenomena praktik akuntansi yang belum dijalankan. Masalah utama pendekatan positif terletak pada penentuan faktor-faktor apakah yang mungkin mempengaruhi pilihan yang optimum dengan dipandu oleh asumsi teori agensi dan teori cost perjanjian. Pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang memprestasi intensif manajemen perusahaan untuk memilih metode akuntansi dengan rencana bonus, kontrak hutang, dan proses politis atau Belkoi 2001. Sebagai akibatnya, 3 hipotesis dihasilkan dan secara umum dinyatakan dalam perilaku opportunities manager. Hipotesis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode yang meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan tersebut akan meningkatkan real bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih.
Yang kedua, hipotesis hutang ekuitas atau debt equity hypothesis menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang ekuitas perusahaan yang ekuivalen dengan semakin dekatnya perusahaan terhadap kendala-kendala dalam perjanjian utang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian dan terjadinya kos kemacetan teknis. Semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan income. Yang ketiga, hipotesis cost politis atau political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi profit yang dilaporkan pada perusahaan kecil.